Syona Hasyana 11 LP3 nomor absen 16. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis data bisnis makanan vegetarian di Semarang. Analisis data ini menggunakan data-data dari berbagai sumber. Pertama-tama kita mengetahui apa itu makanan vegetarian. Makanan vegetarian adalah makanan dari olahan yang tidak mengandung bahan hewani. Pola makan ini mengandalkan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan bahan nabati lainnya sebagai sumber nutrisinya. Secara umum, pola makan seimbang bagi manusia direkomendasikan dengan komposisi 75-80% dari sumber nabati dan 20-25% dari sumber hewani. Sumber nabati meliputi karbohidrat, serat, vitamin, mineral, dan lemak sehat dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Sumber hewani memenuhi kebutuhan protein, vitamin B12, zat besi heme, dan lemak esensial seperti omega 3 dari ikan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari makanan vegetarian. Makanan vegetarian umumnya tinggi serat, rendah kolesterol, dan mengandung vitamin. Di sisi lainnya, makanan vegetarian kekurangan protein hewani, dan ada beberapa persepsi bahwa makanan vegetarian rasanya kurang lezat. Laporan dari Allied Market Research, pasar makanan vegan dan vegetarian diproyeksikan tumbuh rata-rata 6,4% per tahun secara global hingga 2030. Dari Medcom ID, pola makan vegetarian dan vegan di kalangan masyarakat Indonesia meningkat, terutama di kalangan anak muda dan mereka yang sadar akan kesehatan. Mari kita lihat analisis data dari Google Trends. Pada kolom penelusuran, masukkan kata kunci makanan vegetarian. Kita akan melihat hasil dari data Google Trend menurut wilayah Indonesia dalam 12 bulan terakhir untuk semua kategori dan semua penelusuran web. Grafik tersebut menunjukkan adanya beberapa kenaikan dan penurunan di setiap bulannya. Penurunan paling drastis terjadi pada 28 Januari sampai 3 Februari 2024, lalu tanggal 13 sampai 19 Oktober 2024. Sedangkan kenaikan paling tinggi terjadi pada 3 sampai 9 Desember 2023. Nah, tertinggi makanan vegetarian berhasil diraih oleh Kepulauan Riau. Selanjutnya yang kedua yaitu Bali, ketiga daerah khusus ibu kota Jakarta. Google Trends juga menunjukkan topik dan query terkait makanan vegetarian. Selanjutnya kita masuk pada bisnis makanan vegetarian di Semarang. Berbagai restoran vegetarian yang terdapat di Semarang, antara lain Mucur Vegetarian, bertempat di Jalan Petelan Tengah nomor 864 Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang. Selanjutnya ada Rumah Makan Vegetarian Karuna,
Resto Vicky Semarang, yang berada di Jalan Kalimas Raya nomor A/61 Panggung Kidul. Selanjutnya ada Love Life, dan masih banyak lagi berbagai restoran vegetarian di Semarang. Saya akan menganalisis salah satu restoran terfavorit di Semarang, yaitu Rumah Makan Vegetarian Karuna. Rumah Makan Vegetarian Karuna berada di Jalan Depok nomor 47, Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Rumah makan ini beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Rumah makan ini didirikan pada tahun 2001 oleh Bapak Seng Nam Chiang dan keluarganya. Awalnya Rumah Makan Karuna yaitu kita melihat begitu banyak orang masuk rumah sakit karena itu dari penyakit degeneratif seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kencing manis, asam urat, dan kanker yang parah itu. Dan kita tahu bahwa penyakit degeneratif itu semua diakibatkan karena dari pola makan. Tentunya bagi yang sedang menjalani diet dan ingin merubah pola makan, aneka menu masakan di Karuna ini patut dicoba. Meski berbahan dasar sayuran, menu ini terlihat mirip dengan makanan yang menggunakan daging hewan, seperti rendang yang seharusnya menggunakan daging sapi, tapi di sini daging diganti dengan jamur. Selain itu, ada sate yang daging ayamnya diganti menggunakan tempe. Malah seperti versi asli namun bebas kolesterol. Menurut Seng Nam Chiang, makanan vegetarian dipilih karena sehat dan bergizi. Dia menjamin makanan yang disajikan di rumah makan miliknya itu semua menunya bebas kolesterol. Saya waktu itu buka 2001, saya perkenalan sama orang vegetarian, orang bingung, cuma makan sayuran, makan apa ini? Gitu, padahal saya sudah budayanya makan daging terus. Nah, orang-orang juga pikir, loh kalau saya makan sayur kan cuma sayur cuma itu. Kalau kedelai bisa jadi seperti daging, itu sebenarnya seperti kayak kita bikin kue aja. Kalau jamur, kita rendam dengan air, kita tumbuk dengan berbagai rempah-rempah seperti kayu manis, terus cengkeh, serai, laos, salam, kemiri, segala. Itu bisa membuat dia tekstur dan aroma seperti daging. Tetap optimis ke depan untuk kesehatan, apalagi dengan berkembangnya pendidikan dan pengetahuan, saya yakin pasti banyak orang akan konsumsi vegetarian gitu. Kelezatan menu makanan yang disajikan rumah makan ini mampu menarik penikmatnya yang tak sedikit. Terlebih, harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan menu yang disajikan pun beragam pula. Malahan saat ini banyak yang menjadi pelanggan tetap. Hingga bertahun-tahun yang lalu, harga rata-rata di rumah sekitar Rp40.000 per orang. Berikut kita saksikan reviewnya. Di rumah makan vegetarian Karuna. Menu spesial yang ada di rumah makan ini. Saya tunjukkan. Ini saya memesan sate, ini sate ayam. Sate ayam ini katanya terbuat dari kedelai. Terus ini saya memesan rendang. Di sini ada nasi beras hitam yang katanya spesial di restoran ini. Terus ada sayuran-sayuran juga, ada brokoli dan sayur sawi. Ini lihat.
teksturnya benar-benar seperti daging, padahal ini dari jamur guys. Kita coba rasanya ya. Sekarang saya akan mencoba satenya. Satenya ini terbuat dari kedelai. Ini sate ayam ya, tapi terbuatnya dari kedelai. Kedelainya nggak kari aja, bener-bener kayak ayam. Ada berbagai ulasan terhadap makanan vegetarian Karuna di Semarang, baik ulasan terendah maupun ulasan tertinggi dari berbagai platform. Beberapa fitur yang terdapat pada rumah makan ini: pesan antar dan makan di tempat, tidak ada fasilitas khusus untuk aksesibilitas, menyediakan hidangan organik, makanan halal, pilihan menu vegetarian, dan makan malam, menyediakan suasana yang nyaman dan santai, menerima reservasi, pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit, kartu debit maupun tunai, fasilitas parkir berbayar. Banyak restoran makanan vegetarian yang mendapatkan ulasan positif di berbagai platform. Selanjutnya, analisis peluang laba yang didapatkan dari total pengunjung tiap harinya dan rata-rata harga makanan per orang. Jumlah rata-rata pengunjung pada rumah makan vegetarian Karuna yaitu kurang lebih 5 orang per jamnya. Restoran tersebut dibuka 11 jam per hari. Maka satu hari pengunjung rumah makan tersebut mencapai 55 orang. Dan sebulan rumah makan tersebut mencapai 1.650 orang. Harga rata-rata makanan per orang yaitu Rp40.000. Sehingga penghasilan kotor per bulan mencapai Rp66 juta. Pengeluaran bulanan yang dihitung dari harga umum termasuk bahan baku dan biaya operasional lainnya mencapai Rp61 juta. Laba bersih dihasilkan dari pemasukan dikurangi pengeluaran bulanan menghasilkan laba Rp5 juta per bulan. Menurut Google Maps, daerah Banyumanik cocok untuk didirikan usaha ini karena lokasinya yang masih minim persaingan dalam bisnis makanan vegetarian.
Dari analisis ini, kita dapat melihat bahwa rumah makan vegetarian Karuna merupakan contoh rumah makan vegetarian yang sukses di Semarang. Mereka menggunakan pola hidup sehat dan rasa yang lezat untuk menarik pelanggan. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa pelanggan makanan vegetarian menjadi prospek yang baik, terutama jika dijalankan dengan strategi pemasaran yang tepat. Terima kasih telah menyimak video analisis data yang saya sampaikan. Healthy living start from your plate. See you, bye-bye.